Hai semua, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini kita akan bahas sebuah token lagi, yaitu Chromina. Jadi kenapa tertarik bahas Chromina? Jadi dia ada beberapa event ya. Post chain 3.6.0 merge. Jadi ini token ini atau koin ini akan bisa berkolaborasi nantinya dengan chain dari blok lain seperti Ethereum, BNB, AVAX, Avalanche, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah koin yang diluncurkan untuk membantu beberapa koin-koin lain demi mereka bisa mengembangkan ekosistem lebih besar lagi. Salah satunya itu adalah menjembatani antara banyak network. Jadi kalau kita lihat di sini, dia akan bisa support kedepannya teman-teman dengan menjadi layer 2 ya dari tim ini, timnya Ethereum, ada BNB, Polygon, Phantom, Avalanche, dan lain sebagainya. Jadi Chromina akan menjadi bridge-nya atau menjadi jembatan perdagangan aset-aset tersebut. Cuman di sini di update ini itu ada di tanggal 1 ya. Jadi kemarin dia baru melakukan update di tanggal 1 Juli dan update-nya itu demikian, dan sepertinya memang event ini akan berlangsung mungkin di akhir daripada bulan Juli ini. Kalau kita lihat dari CoinMarketCap, meskipun di sini di website resminya dia tidak dicantumkan tanggal berapa, cuman diprediksi memang bakal dilakukan di 31 Juli. Ini bisa lebih awal, bisa juga lebih mundur ya. Jadi kalau kondisinya seperti itu, maka ini menjadi sesuatu yang menarik. Selain itu dia ada NFC New York Rundown, dan juga ini bisa menjadi stimulus untuk Chromina. Kalau kita lihat di perdagangan hari ini, Chromina diperdagangkan di harga Rp3.200, sudah naik sekitar 7,43%. Dan kita akan langsung aja masuk ke price action. Kalau dari chartnya, ini adalah chart dari Chromina di time frame daily. Teman-teman bisa perhatikan bahwa Chromina ini punya sebuah pergerakan yang sangat ekstrim ya. Jadi sekali lagi di video ini bukan rekomendasi buat teman jual atau beli, tapi teman-teman bisa untuk gunakan ini sebagai referensi second dari kalian. Jadi kalian bisa gunakan apa yang saya bagikan hari ini untuk teman-teman cross check kembali sebelum teman-teman memang memutuskan untuk melakukan transaksi. Jadi kenapa menarik untuk Chromina? Yang pertama, dia ada pola tanda-tanda pembalikan arah, meskipun saat ini ya belum terkonfirmasi buat naik, cuman ini menarik buat masuk ke watchlist teman-teman mungkin yang lagi cari koin yang berpotensi buat naik tinggi, karena ini adalah salah satu koin yang juga punya volatilitas yang sangat tinggi teman-teman. Kalau kita lihat dari beberapa ataupun dari histori sebelumnya, Chromina ini seringkali itu naik tinggi, naik signifikan. Jadi ini bisa menjadi sebuah kesempatan buat kita mungkin yang mau cari-cari cuan jangka pendek, trading singkat ya di market spot ataupun di market future. Teman-teman bisa untuk masukkan ini koin ke watchlist teman-teman. Barangkali nanti ada satu momentum yang menarik yang bisa teman-teman manfaatkan untuk Chromina. Oke, kalau dilihat dari sini, posisi Chromina masih dalam kondisi downtrend. Kalau kita lihat dari indikator EMA 200 ini masih berada di atas daripada chart Chromina. Dan untuk garis resistance tersebut bisa saja menjadi area resistance kunci untuk Chromina. Nah, kalau kita tahu kan market crypto sekarang udah perlahan-lahan mulai berangsur-angsur mencoba untuk naik ya. Kita lihat juga dari market Bitcoin untuk di perdagangan hari ini atau di perdagangan sebelumnya, ini sudah berangsur-angsur mulai mengalami penguatan teman-teman. Kalau kita lihat dari beberapa indikator seperti volume juga sangat mendukung untuk market setidaknya mengalami penguatan jangka pendek. Terus juga kalau dari BTC dominance ini cukup oke untuk altcoin karena sudah mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir ya, ini ada ya sekitar 18 Juni ya, di awal Juni lah, ini sudah mengalami penurunan yang cukup konsisten untuk BTC dominance-nya. Artinya banyak altcoin yang akan berpeluang untuk mengalami kenaikan yang signifikan. Akankah Chromina ini akan mendapatkan kecipratan nih dari peluang-peluang yang terjadi saat ini? Kalau kita lihat memang
pergerakan dari Kromina ini cenderung misterius ya. Sometimes dia bisa naik sangat tinggi, sometimes turunnya pun juga bisa sangat dalam. So kalau teman-teman berniat buat masuk, ini harus berhati-hati di koin-koin seperti ini. Jangan FOMO, jangan all in, terutama itu bisa menyebabkan kalian menderita kerugian yang cukup parah. Nah, kalau kita lihat dari time frame daily, di sini kita bisa mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama dari RSI, teman-teman bisa perhatikan RSI-nya cenderung mengalami penguatan. Artinya adalah ya, ini merupakan potensi yang bagus yang biasanya terjadi memang pada koin-koin yang mau uptrend. Jadi sekarang kita tinggal tunggu aja nih Kromina ini berhasil breakout dari level resistance yang terbentuk dari trendline ini yang ada di kisaran harga 0,2293. Ini aku pakai pair tether ya. Jadi level tersebut bisa saja menjadi area resistance penting untuk Kromina bila mana at the end dia berhasil untuk tembus dari level tersebut dan berhasil closing di atasnya, maka sangat berpotensi untuk mengalami yang namanya rebound atau reversal. Target aku pribadi adalah bisa mencapai level resistance kuat di sini, yaitu di 0,308 sekian. Jadi kalau misalkan Kromina berhasil untuk naik, maka kita bisa melihat potensi profitnya itu sekitar 34% something. Tapi ini juga nggak akan untuk kemungkinan kalau bisa naik lebih tinggi, karena mengingat dari pergerakan dari Kromina sendiri sangat misterius. Terus juga dari MACD mungkin kita bisa mendapatkan informasi di sini kalau kita zoom out sedikit. Nah, di sini MACD berangsur-angsur sudah mulai mengalami penguatan teman-teman, dan biasanya memang ketika MACD-nya sudah berada di atas, ini kalau ditunjang dengan volume perdagangan yang cukup kuat, ini bisa sangat mendukung ya untuk Kromina untuk melanjutkan kenaikan. Cuman salah satu fakta lagi yang juga kita harus perhatikan adalah volume dari Kromina sebenarnya nggak terlalu oke, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, volume perdagangannya masih cenderung melandai meskipun harganya juga cenderung sideways. Nah, kalau kita lihat daripada pergerakan yang sebelum-sebelumnya terjadi, Kromina ini bakalan naik tinggi ketika volume perdagangannya sudah naik. Dan memang kecenderungan koin ini tuh nggak ada yang bisa deteksi kapan volumenya akan naik. Kalau kita lihat di sini bagaimana pergerakannya cenderung adem, ayam, terus volumenya juga rendah, tapi tiba-tiba dapat momentum untuk mengalami rally seperti ini, teman-teman. Jadi lumayan misterius ya untuk koin ini. Ini juga terjadi waktu di Oktober 2021, jadi nggak ada yang pernah tahu seperti apa potensi kedepannya, apakah bisa benar-benar dieksekusi dengan baik atau enggak. Cuman peluangnya masih tetap ada. Di samping itu juga karena event-event yang mereka lakukan. Jadi aku sendiri belum dapat informasi lebih lanjut apakah ini event itu sudah berhasil ya untuk mainnet testnya dari Kromina sendiri. Dan ya kalau dari segi chart menurutku masih sangat menarik buat altcoin lain buat mengalami kenaikan, Kromina salah satunya. Terus kalau kita lihat dari time frame 4 jam di sini kita bisa menemukan informasi bahwa Kromina saat ini lagi ketahan ya di level resistance. Kalau teman-teman perhatikan di sini bagaimana dia agak sedikit terhambat nih buat naik setelah dia mantul di resistance kisaran 0,2247. Ini benar-benar kuat buat nahan Kromina, dan saat ini kemungkinan setelah candle long panjang ini ya ini bisa saja membuat Kromina mengalami koreksi lanjutan. Begitu juga kalau kita lihat dari RSI-nya sendiri sudah mencapai level jenuh ya. Jenuh beli, sudah waktunya market mengalami koreksi terlebih dahulu. Mungkin kalau kita mencari potensi yang lain, kita bisa untuk simak di level-level mana Kromina ini bakalan menarik. Menurut aku titik menariknya yaitu ada di Fibo 61,8 dan juga di Fibo 50%. Itu ada di kisaran harga 0,20 ya, 0,20 dolar. Itu merupakan posisi dimana kita bisa untuk entry pelan-pelan. Tentunya kita juga butuh melihat konfirmasi akankah Kromina ini mantul di level tersebut. Jadi jangan buru-buru juga kalau teman-teman melihat Kromina turun terus kalian pasang entry di sini
tapi kalian belum melihat tanda dia itu ke reject ataupun mantul di level resistance tersebut. Bisa jadi juga akan kembali di bawah turun teman-teman, mengingat di level 0,16 ini juga masih bisa menjadi level resistance. Jadi kalau ada yang pasang untuk buy di situ, teman-teman pastikan untuk pasang stop loss juga, jangan lupa, mengingat ini merupakan koin dengan pergerakan yang cukup volatile. Satu lagi yang bisa teman-teman perhatikan sebagai area support yang mungkin bisa nggak terduga ya, dia bisa turun lagi sampai ke 0,19. Ini merupakan level support yang terbentuk waktu di bulan Mei. Terus juga di sini sempat ketahan juga di bulan Juli tanggal 22, jadi baru kemarin, dan saat ini EMA 200 juga akan berpotensi berada di level tersebut di 0,19. Jadi teman-teman bisa perhatikan level-level tersebut, tapi bila mana nanti ini chart bakalan reversal, let's say kita lihat Kromina naik ya, break up dari area 0,225, itu teman-teman boleh buat ambil peluang ini karena ini sangat berpeluang buat Kromina melanjutkan kenaikannya. Ya mungkin sekian aja untuk Kromina kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya koin lain buat dianalisa, boleh tulis saja langsung di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join ya di komunitas kami di Telegram. Di sini kita banyak sharing tentang informasi kripto. Jadi ya silahkan teman-teman join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata, saya Andre, makasih.